Bismillah bihamdih, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan min indillahi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa kaifa asbahtum ayuhal hudural kiram ayuhal musyarikun? Khair Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz. Aqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid fi silsilati ta'limil lughal arabiyyah اللغة العربية للمرحلة المتوسطة الجزء الثاني. نقول لكم أهلا وسهلا أيها المشاركون الكرام. أهلا بك. في بداية هذا اللقاء هيا نشكر الله عز وجل على كل النعم التي أنعمها علينا. من تلك النعم هي نعمة الصحة والفراغ بعد نعمة الإيمان والإسلام. في هذه النعم كلها استطعنا الاجتماع هنا لأن نستمر درس اللغة العربية. بعد الشكر والحمد على نعم الله سبحانه وتعالى، أدعوكم أيها الحاضرون الكرام أن نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا، وأرسله الله سبحانه وتعالى داعيا إلى الحق وسراجا منيرا نهتدي بهداه إلى صراط الله المستقيم. أيها المستمعون الكرام، في هذا الصباح المبارك نشكر الله عز وجل. لا ننسى دائما نشكر الله عز وجل أننا في هذا الصباح نستطيع أن نستمر درسنا في درس القراءة بعد أن بدأنا في اليوم الماضي. في اليومين الماضيين نحن قمنا بالحوار والمحادثة حول السفر والصلاة في أثناء السفر. الصلاة يعني صلاة القصر وصلاة الجمع. أنتم قد قمتم جميعا، وإن لم يقص كلكم، أنتم قد قمتم وقد تعلمتم الجمع والقصر في الصلاة. الجمع والقصر في الصلاة هذه هما مثالان من أمثلة يسر هذا الدين، من أمثلة سهولة هذا الدين، من أمثلة تسامح سماحة هذا الدين. هذا الدين لا يريد المشقة منا، بل يريد اليسر منا. بل نحن عباد الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى قد عرف قدرتنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى كل في مقدرة، في قدرة، في استطاعة الإنسان. ولما يصعب أمر من الأمور فجاء الإسلام يسهل شيئا منها حتى نستطيع أن نقوم بها. الصلاة أمر واجب لازم على كل مسلم. لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة. كيف كانت الحال، كيف كانت الطبيعة. الصلاة واجبة في جميع الأحوال ما دام العقل ثابتا. الشرط اللازم الوحيد لوجوب الصلاة يعني العقل. ما دام العقل ثابتا فالصلاة واجبة على كل مسلم.
kaifa law kana huwa musabun bil marad yajuzu lahu ay yaf'ala as-salah kaifa tayassara lahu kaifa yashulu lahu as-salah lil marad mungkin idza istata'a an yaquma shalla qa'iman idza lam yastati al-qiyam fa shalla jalisan wa in lam yastati tul al-waqti jalisan mungkin an yusalliya muttaji'an wa in lam yastati an yusalliya muttaji'an bal yajuzu lahu ay yusalliya mustalqiyan wa in lam yastati an yataharrak bi syai'in lazimun alaihi as-salah aidan wa kaifa yusalli bil isyarah la yajuzu lana an natruka as-salah walau marratan wahidatan ma damal aqlu thabitan wa kadzalika kaifa kanat as-salah fi safar la yuridu Allah subhanahu wa ta'ala minnal masyaqqa fayuyassiru lana fasahhalallahu lana as-salah fi safar as-safar fihi masyaqqatun fi safar fihi ta'abun fihi su'ubah fa yumkinuna an najma'a baina salataini fi waqtin wahidin hadzal jam'u yusrul lana wa yumkinuna aidan an naqsur as-salat ar-rubaiyah ar-rubaiyah naj'aluha rak'atain hadza yusrul lana wa kaifa law masalan nasuqu sayyara wa la yumkinuna an nakifa an nusalliya fa yajuzu lana an nusalliya 'ala al-hafila yajuzu lana an nusalliya 'ala sayyara nusalliya 'ala sayyara wa in lam nastati masalan nahnu nasuqu sayyara fa kayfa nusalli nahnu nusalli wa nahnu nasuqu sayyara kullun min taysirat hadha ad-din min tashilat hadha ad-din li'anna Allah subhanahu wa ta'ala la yuridu minnal masyaqqah was-salah amrun wajibun tulal hayat as-salah lazimatun tulal hayat mundul bulugh hatal maut. Hadhihi hiya ayuha sada wa sayyidat allati naqashna fi liqa'ina as-sabiq. Wal an sanastamirra darsana bil qira'ah. Sanaqra an-nass alladhi yuwaddih lana yusra hadha ad-din wa yuwaddih lana al-qasra wal jam'a fi as-safar. Walakin qabla an nata'ammaqa fi al-qira'ah nata'allam awalan al-istima' wal kalam. Ana bada'tu bi tasmi'ikum al-arabiyyah wa antum fil bidayah antum tastami'una ilayya. Wal an sanastabi ila wahidin minna yatakallam bil lughati al-arabiyyah wa nahnu natadarrab al-istima' ilaihi. Man huwa alladhi sayatakallam amamana ayyuhar rais? Za yaum muqaddimah Sayyidah Penny. Tafadhali. Baik, ayyuhas sada wa sayyidat al-kiram, sanastami' ila al-kalam bil lughat al-arabiyyah ila as-sayyidah Penny Sri Astuti التي ستتدرب باللغة العربية أمامنا في هذا الصباح المبارك. وابتداء للدرس أيها الحضور الكرام أعزكم الله جميعا وغفر الله ذنوبنا ورفع الله درجاتنا في الدنيا والآخرة. هيا نبتدئ درسنا في هذا الصباح المبارك بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ayah nastami' ila al-kalam min as-sayyidah Penny Sri Astuti. Li tatafaddal mashkurah ma'jurah. Tafaddali ya sayyidah. Naam. Syukran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusana wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Wa kaifa hal ayyuhal musyrikun al-kiram kaifa hal usra Alhamdulillah. wa kaifa halukan musyrikun al-kiram kaifa hal usra. Ana Sohail. Alhamdulillah. Rasulullah azza wa jalla alladzi qad aktana ni'aman katsiron wa fursatan azimatan fi hayatina hadihi wa hawadanallah daiman walau kana lam maskurhu kulawaktin. Allah yaj'alu lana fahman sahlan bi tatwiatin ustadina al-halim at-yaqi at-mabdud al-kiram as-sayyid Mahyudin tafadhol ya Ustaz. Syukran adilan. Syukran lak. Tayyib, ayah sadah wa sayyidat al-kiram, hayya nastamirru darsana ila darsil qira'ah. Wa ila darsil qira'ah nahnu sanaqra maratan ukhra al-mawdu' as-sabiq yakni salatul musafiri ala hasabi at-taqsimat mina Sayyid Ar-Rais. Ya, kita akan bahas lagi berdasarkan pembagian yang sudah diberikan oleh Pak Ketua. Silakan Pak Ketua, bagaimana urutannya? Siapa yang pertama, kedua, ketiga, dan sampai terakhirnya? Grup A. Tafadhol grup A. Iya Pak Andi, syukron. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai, boleh Pak Andi? Tafadholi grup A. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul musafiri. Wa fima yali amsalatun ukhra liyusrid dini wa samahatihi wahidun qasrus solati as-safaru musaqqatun wa fihi ta'abun wa dinu kama allamna yusra was-salatur rubaiyatul lati hiya zuhru wal asru wal isya'u tahtaju fi adaiha ila zamanin wa amalin qad yasuqu ala musafiri fakana min yusrid dini an khaffafa ala musafiri bikosri hadhihi sholawati. Kholas. Untuk grup A dulu. Baik, syukron. Ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan nanti. Berikutnya, Yali. Grup B, Sayyidah Penny.
Bismillahirrahmanirrahim. Ramakna yusri sholati an yusolli musafiru arrubaiyata al mafrudota rakaataini jadalan min arba'in wa amma ghairu rubaiyati kasubhi wal maghribi wa ghairu al mafrudoti kasanati wal fitri fala kosro fiha halas. Alati, tafadholi Sayyidah Asrina. Tafadhali. Al-Fatrah Thaliyah. Walil musafiri ayyaqsuras salata al-ma'rudata wa in kana qawiyyan sahihul jismi lima yutawaffa'u minal musaqqati allati tusahibus safari'at allati tusahibus safari'adatan walaysa fis sata'ati kulli insani an yuwaffira li nafsihi wasailar rahati. Allati, Sayyidah Sriatuti. Tafadholi. Atali. Thaliyah. At-tali. wa yabda'ul qasra ba'da ayyatajawaza hududal baladil ladzi safara minhu fakana minal ma'rufi an ra'a kasirun min ulama'ina anna aqsaral musafatan lati yajuzu fi hasbiha kilometron. Atali, Sayyidah Yunia. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu bi asapinati wal nahwiha asapatahu bi urdil bahri imma mustaqiratun hadiyatun makinatun wa imma goyaru mustaqiratin muharikuha yirabbaha wal amwaja wa harakatil alati. Kelas, Pak Guru. Atali, Said Chandra, tafadhol. Fa'iza kanat mustaqiratun fala tashihu salatul musafiri biha ila qa'iman. Amma idza kanat ghaira mustaqiratin wa yahshal musallit wara awil qai'a al fau'a au adamal istiqrari wa yusalli kama yusalli maridu qa'idan au mustajian au mustalqiyan
ayu kama yatayassaruhu lahu wa alaihi ay yataharraya mau al kiblati ala qadris atihi. Khalas. Atali Sayyidah Rita. Walil musafiri fis safinati an yaqsira sholatu idza kanatil musafatu musaqatan qasron wa mithlu safinati fima taqaddamut ta'iratu wa ma asbahaha. Kelas. Atali Sayyidah Penny. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jama'u bainas sholataini yajuzu lil musafiri anil yajma'a baina sholatina az-zuhri wal asri au baina sholatil maghribi wal isya'i wala yajuzu an yajma'a bainas subhi wa duhri wa bainal asri wal maghribi. Halas. Atali Sayyidah Asrina. Jama'ul musafiru baina kulli salataini jama'u taqdimi fayusallil asra qabla waqtiha ma'al zuhri wa yusallil isya'i qabla waqtiha ma'al maghribi au yajma'u bainihima jam'a ta'khiri au yajma'u bainihima jam'a ta'khiru fayu'akhiru salatal zuhri ila an yusalliha ma'al usri wa yukhiru salatal maghribi ila an yusalliha ma'al isya'i. Atali Sayyidah Sriasuti. Idza hasolas safaru qabla waqti sholati zuhri jazal lil musafiri akhira sholataz zuhri hatta yati waqtu sholatil asr wa yanzilu lil rohati wa yusalli sholataini ma'an. Kelas. Tali Sayyidah Yuniar. Wa ijahanna waktu sholati zuhri qabla safari jaza asnahu safari wa ija gobatis samsu qabla safari sholatil maghriba wa shola ma'ahu isa'a amma ija safaro qabla tagiba samsu fajazalahu ayyuwahiro sholatal
maghribi hatta yusolliyaha ma'al isya'i. Atali, Said Chandra. Ya. Wa yajuzu kadzalika jam'u baina sholataini fil marid. Iza tawaqqa'al masaqah kana yusubahu ishalun au kuman atun jam'u taqdim au jam'u takhir. Alas. Baik. Ustaz. Syukran. Ba'dal qira'ah al-an nuridu an nastami ila asyarhi ma makna al-faqrat allati qad qara'ahu. Setelah kita dengarkan bacaannya, sekarang kita kembali lagi kelompok A dan seterusnya. Kita ingin mendengarkan penjelasan apa maksud dari paragraf yang tadi sudah dibaca. Silakan Bu Rita. Iya, Pak Guru. Maksudnya aja ya Bu ya, tidak usah dibaca lagi, tapi Ibu ceritakan itu isinya apa bacaan tersebut. Iya, Pak Guru. Sebagai contoh dari kemudahan beragama adalah kelapang 1, meringkas sholat. Pada perjalanan yang berat atau melelahkan, agama sebagaimana yang kita tahu, itu sholat fardu yang 4 bisa dijadikan 2, seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, yang membutuhkan waktu dan perbuatan yang di saat itu. Dan yang terkadang berat bagi musafir, ada kemudahan bagi agama meringankan untuk musafir dengan cara meringkas sholat atau qashar. Sudah ya. Ya itu ya, ada ungkapan yang melahirkan ini pertanyaannya bahasa Indonesia. Yang rancu Pak Guru, saya pun kurang mengerti Pak Guru. Ibu ya. Kalau kurang mengerti kan ada konsultannya tuh kan. Siapa asisten dosen saya untuk Bu Rita siapa? Bapak Halik. Pak Abdul Khalik itu asisten terbaik yang dikasihkan kepada Ibu. Kalau ada yang masih rancu, ya konsultasikan kepada beliau ya. Itu. Ya ini hasilnya Ibu. Ada kemudahan untuk agama, Ibu bilang begitu tadi ya? Iya, kemudahan dalam beragama, gitu maksudnya. Oh gitu. Tadi soalnya terdengar Ibu mengatakan kemudahan untuk agama, katanya begitu. Iya, maksudnya kemudahan beragama. Baik, terima kasih Bu Rita. Berikutnya silakan. Bapak Doli, Sayyidah Penny. Iya. Dijelaskan maksudnya ya Bu, tidak usah diterjemahkan begitu nanti. Kalau terjemahan kadang-kadang nggak enak ngedengernya karena di semua kata diartiin, semua kata diartikan. Maksudnya yang terpahami apa Bu? Arti mengqashar sholat adalah seorang musafir yang sholat 4 rakaat bisa sholat wajib 4 rakaat bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Adapun seperti sholat subuh dan maghrib, sholat subuh dan maghrib tidak bisa dipendekkan atau diringkas. Sholat sunnah dan witir tidak ada qashar atau diringkas. Halas Pak Guru. Apa yang tidak ada qasharnya tadi? Yang tidak ada qasharnya itu sholat sunnah. Sama sholat saja. Sholat sunnah, terus sholat subuh sama sholat maghrib. Sholat sunnah,
Kemudian sholat subuh. Sholat subuh sama sholat maghrib. Iya, bagus. Kalau sholat witir bagaimana? Sholat witir Boleh. tidak bisa diringkas. Yang bisa diringkas jadinya? Yang bisa diringkas jadinya sholat 4 rakaat menjadi 2, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sama sholat isya. Kalau tahajud misalnya 4 rakaat bisa dikosor. Tahajud nggak ada. Tahajud tidak ada kosor, Pak Guru. Apa itunya? Menurut bacaan kita apa sebabnya tahajud tidak? Karena itu termasuk sholat sunnah. Iya, oke, bagus. Berikutnya, silakan. Berikutnya Sayyidah Asrina. Bu Asrina? Ya. Bagi orang yang musafir, apa yang mau dibagi, Bu? Ustaz, maaf Ustaz, saya salah menerjemah tugas kemarin, Ustaz. Nggak usah diterjemahkan, Bu. Jelaskan aja apa maksudnya. Iya. Yang tadi Ibu sudah baca, yang tadi Ibu sudah bacakan itu, ya tolong Ibu jelaskan maksudnya apa. Bagi orang musafir boleh mengqashar salatnya. Apanya yang mau dibagi, Bu? Musafir. Bu, apa yang mau dibagi? Dan bagi musafir. Ya, apa yang mau dibagi gitu. Ada nggak yang mau dibagi? Dan untuk kali Ustaz. Apanya yang mau didandanin? Musafir. Salatnya. Biar cantik gitu, didan gitu. Saya katakan Ibu ya, saya katakan Ibu sekali lagi, tidak usah diterjemahkan, tapi Ibu jelaskan maksudnya. Kenapa saya mengatakan tidak usah diterjemahkan? Karena Ibu jadinya aneh. Ini karena gara-gara dalam bahasa Arab, kata pertamanya ada wa, lalu Ibu mengatakan dan. Dalam bahasa Indonesia nggak ada itu. Dan di awal paragraf itu dalam bahasa Indonesia itu nggak ada, Bu. Itu yang saya katakan tidak usah diterjemahkan, maksudnya aja gitu loh. Musafir boleh mengqashar salatnya. Termasuk tadi sholat tahajudnya boleh dikosor. Fardu. Bagi musafir boleh mengqashar salat fardu. Lagi dibagi lagi sama Ibu, Mas, dibagi. Ibu kan cukup berkata orang yang bepergian nggak usah dibagi-bagi gitu. Orang yang berpergian boleh mengqashar salat fardu. Nah, begitu kan, paham kita begitu. Ya, tapi kalau Ibu membiasakan dan bagi itu kan nggak ada ini ya, nggak ada, kita membacanya itu kan antara ada dan tiada gitu. Kalau diseriusin aneh. Tapi kalau nggak diseriusin kan ada walinya, ada wali. Itu yang saya maksud, tidak usah diterjemahkan. Yang Ibu pahami itu lalu diungkapkan dengan bahasa sendiri. Mudah kita pahami. Orang yang bepergian jauh, sebenarnya musafir itu ya bukan hanya pergi ya. Tuh. Sampai berapa tadi? 18 ya? 18 atau 81? 81 kilometer gitu kan. Orang yang bepergian jauh
Kan bisa begitu. Silakan Bu dilanjutkan. Ingat kalian nggak usah diterjemahkan, maksudnya aja. Silakan Bu Asrina. Ustaz. Silakan Bu, lanjutkan. Kalau dia tidak sanggup, kalau badannya tidak sehat, atau yang tidak sanggup merasa berat dalam perjalanannya, Itu aja Ibu yang bisa diungkapkan. Ustaz, maaf Ustaz. Itu saja Bu. Iya. Silakan. Backupnya siapa? Backupnya. Ada, Pak Guru. Silakan Pak. Orang yang sedang berpergian memendekkan sholat fardunya, dan yang lebih sehat atau lebih kuat badannya dari kesukaran yang dalam perjalanannya. Bukankah pada kemampuan tersebut setiap manusia harus bisa memperhitungkan kemampuan tentang dirinya sendiri dengan cara istirahat? Ini juga Pak Andi juga nggak paham nih maksudnya bilang begitu. Ya Pak Guru, karena ya, yang an itu kan harus. Ya baik, perhatikan ya Ibu Bapak sekalian maksudnya. Kuncinya di sini nih, wa ingkana. Kuncinya di sini. Orang yang bepergian jauh ya, boleh mengkosor sholat fardu. Sekalipun badannya sehat dan kuat. Karena diduga ada kesulitan yang menyertai perjalanan itu. Karena biasanya ada kesulitan, ini masyaqqah, ada kesulitan yang menyertai perjalanan tersebut. Serta coba amati, tidak semua orang mampu mengusahakan sarana untuk sarana untuk memudahkan dirinya, ya, memudahkan dirinya, misal dengan cara istirahat dan sebagainya. Kan tidak semua orang bisa untuk menyediakan sarana yang bisa membuat dia merasa mudah di dalam perjalanan. Itu inti paragraf ini ya. Bahwa orang yang mengkosor sholat itu sekalipun dia kuat, badannya kuat, dan dia tubuhnya sehat, dia boleh untuk mengkosor sholat. Kenapa? Karena biasanya ada kesulitan yang dihadapi di dalam perjalanan.
Dan tidak semua orang bisa mendapatkan fasilitas untuk membuat dirinya nyaman selama dalam perjalanan tersebut. Misalnya gitu kan, bisa saja kita punya tempat tidur yang nyaman, kan tidak semua orang untuk bisa memiliki fasilitas semacam ini. Itu maksudnya Ibu Bapak sekalian. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Silakan. Berikutnya apa tadi? Grup D. Silakan. Maksudnya seorang dalam perjalanan jauh melewati dalam jangka yang panjang, kita diringkas. Mulai kita bisa meringkas yang berpergian jauh. Dan telah diketahui bahwa banyak ulama kita berpendapat. Pak Ustadz. Iya, sayang kita tidak bisa mendengar dengan jelas. Tapi beberapa hal yang terdengar tadi bahwa banyak ulama berpendapat bahwa qashar itu boleh kalau perjalanannya melampaui 81 km. Kira-kira kalau dari Jakarta mana itu yang 81 km? Bogor mungkin Pak Guru. Bogor ya? Puncak. Ke puncak ya? Coba Bandung. Bogor? Oh, Bandung ya. Kalau yang paling terdekat misalnya Sukabumi ya, Pak? Sukabumi. Ya, Sukabumi. Kalau ke Bogor kan cuman kalau dari rumah saya 60 kilo kayaknya. Oke, dari tempat Ibu ya. Bogor. Jakarta Bogor 60 kilo katanya. Dari Pak Guru gitu, lebih baik. jauh. Tapi tergantung lokasi wilayah Jakartanya di mana. Bogor ke Pamulang itu 36 km. Nah, itu. Berarti Pak Guru lebih dekat. Kalau saya lebih jauh. Kalau ke Tapi puncak. ada kesulitan. Masako. Kalau ke puncak 70 km. Nah, 70 km. Terus. Cianjur berarti Cianjur. Cilegon 100. Kalau ke Puncak Cianjur mah dekat, Pak Andi. Cilegon 120. Kalau Cilegon 101 km kira-kira dari sini. Ya, bisa. Dengan perjalanan, kalau yang tadi itu kalau puncak, kalau pakai jam, puncak dari sini 2 jam ya, 2 jam 2 menit. Kira-kira perjalanan kita kalau pakai rata-rata dengan kondisi sekarang ya 2,5 jam lah kira-kira. Ya, lebih dari 2 jam nih ya. Tapi itu kalau pakai prediksi waktu ya. Kalau kita ke Bekasi belum ya? Bekasi dekat kalau dari rumah saya. 30 kayaknya. Kalau dari saya Bekasi 42. Oh iya. Karawang, kalau ke Karawang. Oh iya, Karawang. Karawang 88 km udah bisa. Iya, bisa. 88 km. Ya, jadi kalau kita duga secara normal perjalanan berarti lebih dari 2,5 jam lah kira-kira begitu. Menurut pendapat para ulama. Tapi ada yang mengatakan yang tadi itu yang penting sebuah nanti balat, cuman sekarang definisi balat ini apa gitu ya. Misalnya ya pokoknya kalau keluar dari rumah lah gitu. Misalnya kalau saya di Tangerang ya, berarti kalau Tangerang Selatan berarti kalau saya udah masuk ke Ciputat, keluar Ciputat masuk ke Lebak Bulus sudah masuk Jakarta Selatan, sudah memungkinkan di qashar ya. Tapi itu kan terlalu mudah kalau seperti itu ya, terlalu mudah. Makanya jalan amannya tadi ya, kalau perjalanan kira-kira lebih dari 2,5 jam kita
Ya lebih bagus lagi hati-hati kita hitung saja secara real sudah melampaui 81 km. Kalau soal waktu ya, kalau soal waktu kita ke Lampung aja cuma 30 menit di udaranya. Iya, naik pesawat. Udaranya 30 menit. Tapi dari sini, dari rumah ke Soekarno-Hatta, Al-Asab, Sa'ah Wahidah. Kalau gitu kira-kira 1 jam sampai sekarang, karena ada tol baru. Pak Guru. Iya. Kayaknya jarak tidak melebihi 81 km, tapi itu karena sekokoh tadi apa yang kesulitan seperti macet, boleh itu di... Ya, untuk kondisi macet, tapi saya tidak memberi fatwa ya, saya tidak bisa memberi fatwa. Tapi kalau saya dalam kondisi yang tidak memungkinkan itu ya, kalau memungkinkan itu iya. Artinya tidak memungkinkan ya, karena ada kesulitan di dalam perjalanan. Ulama itu ya, untuk qashar ini nanti kan bisa 2 pilihan lah ya, biasa 2 pilihan. Ini memungkinkan ya, tapi saya tidak memberi fatwa ya kalau saya, tapi itu saya praktikkan. Tapi saya praktikkan kalau seumpama kondisinya seperti itu. Tapi boleh lah insya Allah ya Pak Guru kalau macet. Ya, karena yang penting itu nanti kan dilihat juga ya kondisinya seperti apa. Kalau kondisi sekarang kan kalaupun macet, tapi posisinya kita ini ya bisa juga kita sholat di kendaraan kita. Oke, itu dia memungkinkan itu Bu Rita. Tapi dengan catatan bahwa memang kita merasa ada masyakoh yang tidak bisa kita hindari. Karena kalau sudah macet stuck itu kan bisa berjam-jam kita. Bisa berjam-jam ya. Padahal waktu mau masuk sih kelihatannya kan tinggal sebentar gitu. Begitu masuk tol udah ada kejadian luar biasa. Berarti bisa juga langsung kita pakai tayamum ya Pak Guru? Ya, sebagai konsekuensinya demikian. Sebentar Pak Guru. Dulu kita pakai itu aja, air yang dibawa pakai kayak spray itu, semprot-semprot. Mana yang lebih afdol tayamum daripada spray itu Pak Guru? Kalau kita lihat dari itu ya, lihat dari pelajaran kita sebelumnya ya, ini bukan berdasarkan fikih nanti kajian lebih banyak. Berdasarkan pelajaran kita yang sebelumnya, tayamum juga diperbolehkan walaupun ada air, tetapi kita membutuhkan air tersebut untuk keperluan lain. Gitu. Tapi air kadang-kadang ada tuh Pak Guru, cuma kadang-kadang jauh bolak-balik. Ya betul. Seperti yang kita baca sebelumnya, pelajaran kita sebelumnya, untuk tayamum itu bukan hanya karena tidak ada air satu-satu alasannya. Seperti penjelasan pada bacaan kita sebelumnya, airnya ada tapi kita butuhkan, atau airnya ada tapi tempatnya jauh, atau airnya ada tapi kita khawatir kalau kita ke sana nanti akan membahayakan diri kita. Itu juga bisa. Pak Guru, maaf ya Pak Guru. Saya mau tanya tuh, ada kan yang khawatir jauh tadi Pak Guru. Tapi mana lebih afdol kita tayamum atau air yang sedikit yang disemprot-semprotkan itu? Pakai spray itu. Airnya kan ada itu kita siapkan. Mana lebih afdol kita tayamum atau pakai ya, spray? Ibu itu menyiapkan air itu niatnya untuk apa? Dua-duanya Pak Guru, kadang-kadang untuk nggak pakai dua-duanya. Kalau Ibu mengatakan dua-duanya berarti ada niatnya untuk wudhu misalnya. Kalau itu ya gunakan itu. Kalau Ibu mengatakan dua-duanya berarti gunakan itu. Berarti gunakan air ya? Ya, kalau diniatkan seperti itu. Iya, tuh gunakan tuh wudhu, dua-dua minum juga. Iya. Iya. Oh ya Pak Guru, terima kasih Pak Guru. Nanti Ibu pikir nggak kalau disemprot-semprot itu bakal menjadi becek, nggak praktis, bikin kotor, kepikir nggak sampai ke situ? Ya bisa lah Pak Guru kan bisa, kalau macet saya turun dari kendaraan, oke boleh gitu ya.
ya. Jadi ada persoalan teknis lain yang perlu diperhatikan. Silakan. Ya, terima kasih. Oke, berikutnya. Bu Yuniar sekarang. Sholat dalam kapal laut. Kapal berlayar dalam keadaan tenang dan bergelombang. Sudah, Pak Guru. Udah begitu aja. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya sholatnya dalam kapal laut. Sholat dalam kapal laut. Iya. Mana yang ini? Maksud saya isi paragrafnya, Bu. Isi paragrafnya apa? Yang goiro mustaqiroh. Iya, apa maksudnya? Kapal berlayar dalam keadaan tenang dan bergelombang. Udah itu doang? Iya. Bacaan cuma segitu, Pak Guru. Backupnya siapa? Backupnya? Saya, Pak Guru. Silakan, Bu Wati, apa maksudnya? Maksudnya gini, kapal ini kan sholat dalam kapal dan contohnya. Dalam paragraf yang Bu Yuniar baca ini, cuman kapal itu berlayar dalam keadaan tenang, mustaqiroh, dan kalau yang bergelombang itu goir mustaqiroh. Iya, baik. Jadi intinya Ibu-ibu perhatikan ya bahwa kondisi laut ketika kapal berlayar itu, walaupun nggak selalu pakai layar ya, kapal berlayar. Iya, maksudnya gitu. Lautnya, kondisi keadaan lautnya itu loh. Kondisinya bisa dua ya. Bisa dalam kondisi tenang, bisa juga dalam kondisi bergelombang, badai ya, tidak tenang. Ada ombak gitu. Ombak dan angin. Baik, berikutnya. Penjelasan berikutnya. Kalau dia tenang bagaimana? Kalau dia bergelombang bagaimana? Itu penjelasan berikutnya. Siapa? Pak Chandra, silakan. Ya. Maka apabila dalam keadaan stabil atau tenang. Maka gimana maksudnya Pak Chandra tiba-tiba maka gitu? Ya, apabila dalam keadaan stabil. Apanya yang stabil, Pak? Kapalnya. Oh, kapalnya. Kirain. Kapalnya stabil. Tidak sah sholat musafir. Kecuali dalam keadaan berdiri. Apanya yang dikecualikan? Yang dikecualikan adalah sholat. Sekali lagi ya, Bapak jangan terjemahin ya. Kalau Bapak terjemahin nanti aneh jadinya. Kok tiba-tiba ada kecualinya gitu. Ya, itu bisa saya lewatin. Coba, kalau lautnya, kapal di lautnya stabil, bagaimana sholatnya? Sholatnya tidak sah, sholat musafirnya. Apa? Sholat musafir tidak sah. Sholat musafir tidak sah, maksudnya gimana? Sholat musafir tidak sah? Pala tasihu sholatul musafiri. Ya jangan diterjemahin, Pak. Kalau begitu nanti kacau. Masa tidak sah sholat musafir? Dalam keadaan stabil. Backupnya siapa? Backupnya? Apa ini? Saya, Pak. Gimana Pak Ben? Kalau kondisi laut tenang, bagaimana sholatnya? Apa betul tidak sah? Ya, tidak sah sholatnya seorang musafir kecuali dalam keadaan berdiri. Jadi kalau berdiri, jangan begitu makanya, jangan diterjemahkan. Jangan diterjemahkan, dipahami. Kalau kondisinya stabil, maka musafir harus sholat berdiri. Diri begitu. Kan nggak enak, tidak sah sholat musafir katanya. Lanjutkan Pak Chandra. Kalau kondisinya stabil, maka musafir harus sholat berdiri. Nah, tapi kalau tidak tenang, bagaimana? Kalau tidak tenang? Kalau tidak tenang, dia boleh sholat berbaring. Kalau dia sholat
sholatnya menyebabkan pusing dan muntah. Sholatnya pusing muntah. Pusing dan muntah. Gimana maksudnya? Sholat pusing dan muntah. Ya. Kalau dalam keadaan tidak stabil atau dia takut kalau sholat menyebabkan pusing atau muntah atau Nah, itu jangan diterjemahkan Pak Chandra. Oh, gitu. Tadi kan udah paham kan tadi? Kalau kondisi lautnya stabil, maka orang yang musafir harus sholat berdiri. Tetapi kalau kondisi lautnya tidak stabil, ada goncangan dan sebagainya, langsung jelaskan bagaimana cara dia sholat. Kalau tidak sedang, dia boleh sholat sambil berbaring atau selentang seperti orang sakit. Kemudian dia juga boleh sholat sambil duduk semampu yang mudah baginya dan berusaha menghadap ke arah kiblat semampunya, karena kalau papa kan selalu berubah-ubah arah, jadi yakin bahwa sholat adalah kiblat di sana gitu. Ya, jadi kalau kondisi laut tidak tenang, ya, penuh goncangan, maka orang yang musafir itu melaksanakan sholat seperti orang sakit. Artinya apa? Dia boleh duduk, dia boleh berbaring, boleh nyender, dan boleh nyender dan boleh juga berbaring. Baik, terima kasih. Berikutnya, silakan. Ya, Pak Guru. Orang yang bepergian dengan kapal laut boleh meringkas sholatnya. Begitu juga kalau untuk yang bepergian dengan pesawat udara dan sejenisnya boleh juga meringkasnya. Dengan syarat apa? Dengan syarat jaraknya tidak pendek, Pak Guru. Jaraknya tidak pendek. Dengan syarat jaraknya sudah terpenuhi. Berapa kilometer tadi? 81. Iya, oke, bagus. Berikutnya, silakan. Bu Penny, silakan. Menjamak antara dua sholat. Bagi musafir boleh menggabungkan. Ini pakai dibagi-bagi lagi, Bu Penny. Tadi udah diskusi panjang nih dengan Bu Asdina soal bagi-membagi ya. Kembali lagi Bu Penny dibagi. Musafir boleh menggabungkan antara dua sholat, yaitu sholat duhur dan asar. Tapi sholat maghrib dan isya tidak bisa digabung. Maghrib isya tidak bisa digabung? Boleh. Mana yang mengatakan tidak bisa menggabung maghrib dan isya? Maksudnya yang maghrib nggak bisa diringkas, Pak Guru. Ini lagi ngomongin ringkasan, apalagi ngomongin gabungan? Ngomongin gabung meringkas. Ya jangan loncat. Ini kan lagi ngomongin al-jam'u kan, menjamak. Iya, jamak. Sholat zuhur dijamak dengan sholat asar. Iya. Itu? Iya. Terus kata sholat maghrib tidak bisa digabung dengan isya, begitu? Maksudnya boleh. Oh, boleh. Boleh, maghrib dan isya. Yang nggak boleh yang mana? Yang nggak, maksudnya gini Pak, penilaian saya sendiri. Jangan. Ya, nanti penilaian sendiri mah bukan belajar bersama jadinya kalau begitu. Jadi boleh, cuman tidak bisa diringkas yang maghrib tetap 3. Ibu yang soleh. Kita tidak sedang ngomongin soal ringkasan ini. Bukan soal ringkas-meringkas, tapi bicara soal menjamak. Gitu. Iya. Ya Pak Guru. Mana yang boleh dijamak dan mana yang tidak boleh dijamak. Oh iya ya Pak Guru, ya. Yang boleh dijamak yaitu zuhur sama asar. Terus maghrib sama isya.
Yang tidak boleh itu sholat subuh sama zuhur. Asar dan maghrib. Asar maghrib tidak boleh. Boleh deh, boleh. Boleh, ya asar dengan maghrib dijamak boleh. Selama ini nggak pernah melakukan, Pak Guru. Tapi menurut bacaan Ibu boleh menggabungkan antara asar dengan maghrib. Backupnya gimana? Backupnya boleh nggak? Backupnya nggak ada. Asar dengan maghrib. Nggak ada, Pak Guru, sendirian. Hah? Oh, Bu Novia izin. Gimana ibu-ibu, bapak sekalian? Kata Bu Penny boleh menggabung asar dengan maghrib. Apa boleh begitu berdasarkan bacaan kita? Tidak boleh. Tidak boleh. Dari mana dipahami tidak boleh? Wala yajuzu. Ya, wala yajuzu. Wala yajuzu. Apa yang tidak boleh? Pertama, baina subhi wa zuhri tidak boleh. Kemudian bainal asri wal maghribi. Di sini berdasarkan bacaannya ada dua yang boleh digabung. Itu apa? Yaitu antara zuhur asar dan maghrib isya. Itu yang boleh. Yang tidak boleh adalah subuh dengan zuhur serta asar dengan maghrib. Bukan soal tidak pernah ya Bu Penny. Tapi memang bacaannya mengatakan begitu. Oke, berikutnya. Bu Asrina. Orang yang bepergian menggabungkan dua sholatnya. Itu jamak takdim. Jamak takdim, sholat zuhur sebelum waktunya dengan jamak takdim, sholat asar sebelum waktunya dengan sholat zuhur. Dan sholat isya sebelum waktunya dengan sholat maghrib. Kalau Ibu baca terjemahan begitu nggak paham kita ini. Maksudnya apa, Bu? Ya. Orang yang berpergian boleh boleh menggabungkan dua buah sholat. Yang pertama, sholat. Ya, mohon maaf ya saya potong ya. Soal boleh menggabungkan itu sudah tadi di paragraf yang pertama dari nomor 3. Paragraf yang Ibu baca tadi menceritakan tentang jamaknya boleh takdim, boleh takhir gitu. Kalau musafir boleh menggabungkan itu sudah tadi ya. Antara zuhur boleh digabung dengan asar. Maghrib boleh digabung dengan isya. Paragraf yang Ibu baca itu adalah penjelasan tentang boleh jamaknya takdim, boleh juga jamaknya takhir. Itu yang dijelaskan. Takdim itu bagaimana, takhir itu bagaimana gitu. Jamak takdim melaksanakan sholat asyar sebelum waktunya bersama sholat zuhur. Dan melaksanakan sholat isya sebelum waktunya bersama sholat maghrib. Ya. Kemudian kalau yang jamak takhir, sholat maghrib, mengakhirkan sholat maghrib dan dilaksanakan pada waktu isya. Dan mengakhirkan sholat duhur dan dilakukan pada waktu asar. Iya, kan enak Ibu begitu ngomongnya. Daripada diterjemahin aneh rasanya gitu. Oke, bagus. Berikutnya. Bu Triastuti. Ya. Ketika kita berangkat
sebelum masuk waktu zuhur kita Junior. Apa Bu Sri? Ketika kita berangkat sebelum masuk waktu zuhur, Kita mau berangkat kemana Bu? berangkat jalan-jalan. Kan belum janjian kita. Tadi Bu siapa? Bu Rita baru nyinggung. Pak Ketua, orang-orang udah pada mau jalan-jalan. Pak Ketuanya belum. Nah ini Bu Sri Hastuti bilangnya udah mau berangkat jalan-jalan ini. Ini kayaknya ada itu ya, ada rencana rahasia nih berangkat jalan-jalan. Bentar. Ketika kita berangkat, kita akan melakukan perjalanan. Ketika akan melakukan perjalanan, sebelum waktu zuhur, kita boleh melakukan jamak takhir. Mengerjakan zuhur di waktu asyar. Iya, oke, bagus. Nah, kita berharaplah kitanya jadi kenyataan ya. Bukan hanya Bu Sri Hastuti doang kalau kita, mah. Oke, berikutnya. Bu Yuniar, silakan. Apabila waktu sholat zuhur udah tiba sebelum perjalanan, maka bisa dijamak takdim. Kalau matahari udah tenggelam. Maka sholat jamak. Gimana maksudnya? Sholat zuhur matahari udah tenggelam, gimana maksudnya Bu? Maksudnya zuhur sama asar gitu Pak Guru. Iya, diapakan zuhur sama asar? Iya. Jamak takhir nih. Di jamak takhir. Takdim. Takdim. Ini kan waktu sholat zuhur sudah masuk ya. Sudah masuk. Kalau tadi kata Bu Sri Hastuti, kita berangkat itu kemana Bu? Bocorannya kemana berangkatnya? Ke puncak Bu? Iya. Kalau tadi berangkatnya belum masuk zuhur ya, belum masuk waktu zuhur, maka di jamak takhir. Nanti kita sholat zuhur pada waktu sholat asar. Nah, tapi kalau ini sudah masuk sholat zuhur. Iya. Jamak takdim maksudnya Pak Guru. Iya, di jamak takdim. Iya. Nah, terus kalau misalnya matahari udah tenggelam, kita jamak takhir. Apa yang dijamak takhirkan kalau tenggelam? Maghrib dan Isya. Maghrib dan Isya. Iya. Nah, tapi kalau sebelum kita ini kan kalau sebelum. Kalau ini matahari sudah tenggelam sebelum berangkat, maka jamaknya matahari matahari sudah tenggelam. Sebelum berangkat. Iya, itu di jamak takhir ya. Jamak takdim artinya sudah masuk. Jamak takhir. Takdim, maaf ya. Iya, jamak takdim. Kalau udah terbenam baru jamak takhir. Bukan. Ini kan maghrib dan isya ya. Oh ya, maghrib dan isya. Berangkat, maghrib sudah masuk, jamak takdim. Iya, tapi kalau kita berangkat, maghrib belum masuk, maka nanti maghribnya jamak takhir. Gitu ya. Iya, betul. Oke, berikutnya. Yang terakhir. Pak Chandra. Ya, saya. Boleh menjamak dua sholat. Siapa yang boleh, Pak? Orang sakit. Itu dong ngomongnya. Orang sakit boleh. Orang sakit. Ya, duluan. File duluan. Orang sakit. Terjemahin terus dia. Orang sakit boleh menjamak dua sholat. Bila dia mengalami kesulitan yang berat, maka dia bisa memutuskan antara sholat jamak takdim atau jamak takhir. Misalkan sakit yang berat itu menurut bacaan ini apa? Misalnya? Menurut bacaan ini
demam. Apalagi yang lain? Diare. 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 Diare apa diary? Diare. Biar diare. Makna itu. Kelumat terjemahan saya seperti itu, Pak. Jadi saya Ya, langsung kata itu tadi sudah disampaikan ya. terlek Ini saya, Pak. untuk memahami yang nggak usah diterjemahkan. Ya, Ya. kecuali nanti saatnya diminta untuk menerjemahkan baru gitu. Nah, ini kadang-kadang ya orang Indonesia di banyak kesempatan itu kadang-kadang itu belajar membaca itu disamakan dengan belajar menerjemahkan. Sehingga gurunya dia baca, terjemahin, baca, dia terjemahin, baca, terjemahin, seolah-olah sudah paham dengan cara begitu. Ini kita ubah nih, namanya memahami itu bisa kita ungkapkan dengan bahasa sendiri, asalkan sejalan dengan idenya. Oke, baik. Ibu Bapak sekalian, sekarang kita masuk ke sesi pendalaman. Ada beberapa catatan tentang cara membacanya. Yang pertama tadi ya, yang pertama Bu Rita berarti ya. Tuh. Dalam catatan Ibu yang saya baca tadi yang terdengar ya. Ya coba ya Bu Rita ya, Bu Rita. Lihat yang saya sedang. Ini Ibu bacanya apa? Masak masak roti. Tapi kalau lihat, kalau dengar apa yang Ibu baca tadi itu Ibu bacanya musyaqqah. Coba lihat catatan Ibu, coba lihat. Jangan-jangan Ibu nulisnya mimnya tidak fathah. Saya baca apa tadi, Guru? Musyaqqah. Musyaqqah. Di tulisan juga masakoh. Salah Ya, sebut. berarti ada itu ya. Ya sinkron mulut sama tulisan. Ya, antara Jakarta Pusat dengan Jakarta Timur ada macet gitu ya. Yang berikutnya, ini Bu, apa tadi bacanya? Kama. Apa Bu? Kama alimna. Oke. Baik. Tadi bacanya beda seperti yang itu. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ya, selebihnya sudah oke. Nah, Bu Penny ya. Ini apa Bu bacanya tadi? Unusually. Apa Bu? Unusually. Bagus. Ibu ingat ada an nggak? Ilmu kita yang terbaru kemarin yang ditanya pada pertemuan sebelumnya, yang ditanya oleh Bu Novia. An, apa tadi ilmunya? Ibu Bapak sekalian ada yang ingat apa ilmunya kalau an sesudahnya ada ilmu dari Mansub. Iya, an yusollia. Jadinya begitu. An yusollia yang kemarin kita kasih cluenya an yusollia gitu. Kemudian berikutnya Bu Penny gimana bacanya? Yang ini Bu. Kasununi. Apa Bu? Kasununi. Kasununi. Baik, Ibu Bapak sekalian, ada yang punya cara membaca yang berbeda dari yang Bu Penny baca? Baik, cara membacanya adalah sunan ya, sunan bukan sunun. Itu jamak dari sunnah. Maka yang kita pernah dengarkan adalah Sunan Ibnu Majah gitu ya, ada Sunan Ibnu Majah misalkan. Sunan At-Tirmizi gitu. Sunan Ad-Daruqutni, jadi bacanya adalah Sunan. Ya, di Indonesia ada kata Sunan Kalijaga. Bukan Sunun Kalijaga. Baik. Berikutnya Bu Asrina ya.
Bu berikutnya Bu Asrina. Coba Bu, tadi sebelumnya baca ini apa Bu? Tusahibul musafiri. Yang Ibu baca yang ini, Ibu baca yang tulisan Ibu. Ada apa? Ada meme-nya di situ, Bu. Tusahibul, oh iya, ada Ustaz. Tusahibul musafiri. Ada meme-nya, Bu. Tusahibul safiri. Tidak, Ustaz. Ini kan sudah jadi bahasa Indonesia, Bu. Bukan saya mau safar, bukan saya mau safir, kan? Oh, safar. Ya, kalau ada meme, baru dia musafir. Kalau ini udah jadi bahasa Indonesia, safar. Safar. Kan kita sering mengatakan walimatus safar ya, bukan walimatus safir. Betul begitu, Bu Asrina? Iya. Pernah gitu ada dengar. Saya mau menghadiri walimatus safir gitu ada. Safar. Iya, baik. Coba dipraktikkan Ibu. Tusahibus safari. Iya. Apa pertimbangannya roknya kasroh, Bu? Mudhof ilaih, Ustaz. Mudhofnya mana? Tusahibu. Iya, bagus. Ini isim fi'il apa harf? Tusahibu. Isim. Dari mana diduga itu isim, Bu? Kalau mudhof ilaih itu kan dari isim, Ustaz. Betul, tapi pertanyaannya adalah dari mana Ibu menduga tusahib itu isim? Bahwa mudhaf ilaih itu dari isim, betul. Tapi yang harus ditanyakan pertama, dari mana Ibu menduga tusahib itu adalah isim? Tidak adakah? Kalau tidak ada, katakan tidak ada, Bu. Soalnya panjang, Ustaz. Nggak ada cerita begitu. Ciri isim adalah soknya panjang. Bukan, Ustaz. Kalau soknya panjang itu ciri orang sombong. Ah, soknya panjang banget. Ciri orang sombong, bukan ciri isim. Nah, coba Ibu masih ingat temannya Bu Sri Hastusi yang masih muda dan menarik? Atun. Namanya siapa? Atun. Atin. Namanya Atin sekarang berubah namanya jadi Atun ya. Bu Sri Astuti punya teman yang masih muda dan menarik, mudhari. Siapa namanya? Ada Atin, ada Hamzah, ada Ta, ada Ya, ada Nun. Ini kan ada Bu. Ya, Ustaz. Ta. Oh, gitu ya. Ya. Nah, dan ini ibu-ibu Bapak sekalian, kalau di sini tak di mudhari, ini kira-kira domirnya apa? Terus huwa. Masa tak itu untuk huwa, Bu. Lihat lagi pelajaran lamanya. Ibu Bapak sekalian, apa? Anta. Kalau ada di mudhari, domirnya apa? Tanti. Anta. Anta dan anti, Ustaz. Enggak. Anti itu beda cerita. Anti itu ada ya-nya. Dilihat lagi ilmunya masa lalu. Kalau ada tak aja. Anta. Jadi dilengkapi lagi ilmunya bahwa di mudhari itu kalau ada ta, penanda itu bisa anta, bisa hiya. Iya. Bisa anta, bisa iya, hiya. Kira-kira mana di sini yang benar ini untuk tusahibu ini anta atau hiya? Iya. Dari mana kita duga? Alati. Ya, bagus ya. Nah, baik, mari kita lihat sekarang. Kalau begitu, tusahibu ini untuk mudzakkar apa untuk muannas? Muannas. Ya, bagus. As-safar ini mudzakkar apa muannas? Muannas. Mudzakkar. As-safar muannas apa mudzakkar? Itu mudzakkar. Jadi ibu-ibu, Bapak sekalian, nanti kalau ada fiil lalu diikuti isim, begini ceritanya. Jika sejenis,
Kalau ada fiil diikuti oleh isim, jika sejenis dari segi mudzakkar muannas, duga kuat isim itu sebagai fa'il. Sebagai apa? Fa'il. Tetapi kalau ada fiil diikuti isim, tidak sejenis, duga kuat isim itu sebagai maf'ul bih. Oke. Musafiro. Musafiro. Maf'ul bih. Sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Sehingga tusahibu kemungkinannya bacanya adalah Musafiro. as-safaro dong, jangan Bu. Soal itu ya. Ya, bukan safari. Perhatikan contoh lain, an yaksuro. Yaksur ini kan fiil, dia mudzakkar, as-shalah muannas, maka duga kuat dia sebagai maf'ul bih. An yaksuros sholata. Nah, sekarang mari kita perhatikan ini. Bu Sri Hastuti tadi bacanya apa ini? Yabda'u. Wa yabda'u. Terus? Wa yabda'ul qasra. Nah, baik. Coba lihat. Yabda'u mudzakkar apa muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Al-qasra mudzakkar apa muannas? Muzakkar. Ya, apa tadi ilmunya? Jika sejenis diduga isimnya fa'il. Fa'il. Jadi yabda'ul qasru, bukan yabda'ul qasra. Jadinya qasar itu bermula gitu ya. Qasar itu bermula, maksudnya boleh mengqasar itu bermula ketika Oke. Kecuali kalau kita menginginkan bahwa yabda'u itu fa'ilnya adalah musafir. Baru kita jadinya al-qasra. Berikutnya, ini apa Bu Sri Hastuti bacanya? Musakota. Backupnya apa bacanya? Itunya Butriana. Oh, aksoro. Backupnya apa bacanya? Al Musafata apa kota? Itunya backup Bu Sri Hastuti siapa? Butriana. Apa Bu bacanya? Baik, ini ada kesulitan dalam komunikasi. Al-masafah ya. Al-masafah bukan al-musafah. Al-masafah. Oke, berikutnya Junior Karim. Junior Karim. Ini apa Bu bacanya? Iya, itunya bersuara tapi mic-nya tertutup jadi nggak kedengaran suaranya. Ya, Pak Guru, yang mana? Itu yang saya lingkari. Sakinatun. Iya, baik ya, sakinatun. Oke, yang berikutnya. Ini Bu, apa? Zuhri. Kok bisa jadi Zuhri jauh banget gitu. Backup. Apa bacanya? Ariyaha. Ya, baik. Pertimbangannya Ariyaha. Ariyaha itu pertimbangannya apa ya kemarin? Coba lihat kata sebelumnya, Bu. Apa kata sebelumnya? Kata sebelumnya kan
Ima. Tuharikuha. Iya, bagus. Apa maknanya tuharikuha? Itu apa? Bergerak. Coba kalau ada ini ya, ada bunyi ibu bapak sekalian. Ini ibu menduganya fiil ini madin apa mudhari? Tuharikuha. Tuharikuha tatu. Mudhari ya? Ya, bagus ya. Jadi kalau ada mudhari, bunyi awalnya u, sebelum akhirnya i, itu indikasi bermakna mekan. Menggerakkan. Iya, baik. Apa yang menggerakkan? Yang menggerakkan mesin. Angin, angin. Dalam sini. Oh, dalam sini angin. Iya, baik. Berarti angin posisinya sebagai apa? Ini kan ini dalam mudhari ini kan fiil fa'il ya. Terus sebelahnya angin sebagai objek maf'ul bih. Coba lihat ya. Tuhariku maknanya apa tadi? Menggerakkan. Apa yang menggerakkan? Apa yang menggerakkan angin? Berarti angin itulah sebagai fa'il, Bu. Oh, angin. Oh, iya, ya. Iya. Hak ini kemana? Hak ini. Sakinah. Oh, iya. Ya, jadi angin mengombang-ambingkan gitu ya. Iya. Angin mengombang-ambingkan kapal gitu. Kapal, ya. Ya, maka posisinya adalah sebagai fa'il. Maf'ulnya adalah hak ini. Oh, iya, domir ya. Pak Guru, saya belum paham, Guru. Saya kira Pak Guru, saya kira yang mana? Yang tuharikuha. Hanya itu yang fa'il tadi. Jadi ha itu apa kata Pak Guru tadi? Tadi saya kira ini fiil aja berarti fiil mudhari. Tuhariku itu fiil mudhari. Iya. Tuhariku fiil mudhari. Fiil mudhari yang awalnya u sebelum akhirnya i, ya ini di ri-nya, ri kan terakhirnya di kaf ya. Itu mengindikasikan mekan. Maka tuhariku itu maknanya menggerakkan. Apa yang menggerakkan? Yang menggerakkan adalah angin. Angin menggerakkan apa? Menggerakkan hak pesawat gitu. Kapal. Maka posisi ariyah di sini lebih cocok sebagai fa'il daripada sebagai maf'ul bih. Oh iya. Ini bisa jadi iya, harikuha ariyahu wal amwaju, bisa juga ya kapal itu terombang-ambing karena gelombang, digerakkan oleh gelombang. Bisa juga kemudian yang terakhir, pesawat itu tidak stabil karena ada pergerakan alat, kan alat berat yang ada di situ. Dia bergerak itu masaknya benda-benda atau perlengkapan itu lebih berat sehingga pesawatnya jadi oleng gitu. Kira-kira begitu maksudnya. Iya, Pak Guru. Bisa diikuti, Bu Rita? Ya, Pak Guru. Baik. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Pak Chandra, apa ini bacanya? Ya. Mustaqiratun. Iya. Apa pertimbangannya si Atun yang datang? Karena pengaruh dari isim kana itu. Dari apa? Kana. Iya, kana ya. Kana artinya apa di sini? Domirnya apa? Karena nomornya hiya. Iya, hiya artinya apa? Perempuan ya, artinya perempuan. Jangan kok hiya artinya perempuan, Bapak gimana sih? Iya. Hiya artinya apa? Artinya iya. Ibu Bapak, apa mana hiya? Iya. Iya, perempuan. Ya, dia maksudnya siapa di sini? Kapal. Iya. Kapal. Kapal kan jadi maksudnya begitu ya. Apabila kapalnya mustaqirah. Dia perempuan. Enggak usah, emang ada kapal perempuan enggak? Kapal. Dia itu kapal ya benar.
Enggak ada, emang ada kapal perempuan, kapal laki-laki, enggak ada. Yang ada mah kapal itu muannas, bukan perempuan. Kalau gerbong ada tuh, gerbong untuk perempuan. Iya, gerbongnya sih enggak, tapi untuk siapanya gitu. Untuk siapanya. Gitu ya. Jadi mustaqirah ini bukan sebagai isim jadinya, karena dia yang dimaksud di kanat ini adalah kapal. Kalau Pak Chandra menduga mustaqirah ini isim kanat, lalu khobarnya mana? Khobarnya karena ini khobar kanannya dari pala sampai kiri. Itu kan kita udah belajar, Pak. Fala itu adalah jawab dari iza, kan pelajaran kita sebelumnya. Itu iza itu yang disebut dengan adat syart, gair jazima. Oh gitu. Ilmunya cepat dilupa nih sama Pak Chandra ini. Pak Ija jawabnya fala ya. Jadi kalau dilengkapkan ini idza kanatis safinatu mustaqirrotan gitu. Ini kan ada dua fiil di sini ya. Yang pertama menjadi syarat untuk yang kedua. Oke. Berikutnya Adam, ini apa bacanya? Adam. Adam ya. Adam. Apa Pak tadi bacanya? Adamal. Iya. Adamal apa pertimbangannya Adama? Adama Maf'ul, Pak. Maf'ul dari mana? Dari istiqorori. Ada, maf'ul itu muncul duluan daripada fa'ilnya. Oh, enggak ya, enggak juga ya, Pak ya. Ada pilihan, Pak? Hah? Ada pilihan enggak? Apa, Pak? Ada pilihan enggak? Hah? Apa backup saya? Mohon maaf, Pilihan. Pak, kurang jelas. Ada Apa, pilihan enggak? Ada pilihan enggak? Misalnya bentuk apa? Gitu. Pilihannya apa? Enggak ada untuk pilihannya. Backup. Apa? Oh, backup aja. Pak Beni. Kemungkinan ini fa'il, Pak. Jadi Adamu, Pak. Fa'il dari mana, Pak? Yakhsha. Oh, jauh banget ya, Pak. Jauhan, Pak. Yakhsha artinya apa, yakhsha, Pak? Takut. Siapa yang takut? Takut. Yang takut tunggu ya. Pakai rumus sederhana ya, Ibu Bapak sekalian. Kalau ada fiil, sesudahnya isim, jika sejenis, diduga isim tersebut sebagai Maf'ul. Oh, Bu Penny kok jadi fa'il kalau sejenis ya. Jadi yakhsha ini adalah fiil, al-musolli ini sebagai fa'il. Jadi bagaimana dengan Adam? Lihat sebelumnya ada waw. Au itu adalah atof. Oh, mengikuti ya. Jadi Adamu, Pak ya. Ya, Pak, Adamu ya, Adamu ini. Enggak dong. Karena yakhsha itu adalah fiil, musolli fa'il, maka ad-duwara ini adalah maf'ul bih, au al-qai'a ini maf'ul bih, au al-wuku'a juga maf'ul bih, berarti sama maktub kepada maf'ul bih, maka au adama juga betul tadi. Karena dia atof. Ya. Ad-duwara, al-qai'a, al-wuku'a.
Tetapi ilmunya bukan maf'ul bih, bukan fa'il. Dia itu sebagai maktuf karena ada atof. Gitu. Bisa diikuti Ibu Bapak sekalian? Jadi sama dengan isim Pak ya? Sama-sama isim Pak ya? Jadi nggak boleh Pak Guru, berarti kita nggak boleh jawab maf'ul karena dia matuf. Padahal posisinya mengikuti ininya sebelumnya ya, maf'ul sebelumnya. Begitu caranya. Karena kalau ini kan nebeng aja dia. Iya. Dia namanya juga atof. Berikutnya. Silakan. Ini tadi Bu Rita lagi ya? Bu Rita. Apa bacanya, Bu? Apa Bu Rita masih itu close mic ya? Ya Pak Guru. Iya. Ya. An yaksirul malatu. Solatu. Iya, baik. Ini Ibu, Bapak sekalian, itu ilmunya ini ya. Ini anyaksuro yang benar, bukan anyaksiro. Karena ini kan pendek ya. Arti dasarnya kan pendek. Atau bisa anyukosiro. Tapi yaksuro juga sudah bisa bermakna memendekkan. Kosuro yaksur. Nah, yaksur ini mudzakkar, as-shalah ini muannas. Apa ilmunya? Kalau ada isim setelah fiil, jika tidak sejenis maka diduga kuat isim itu sebagai maf'ul bih kalau tidak sejenis. Ya, kalau tidak sejenis. Saya salata. Iya, baik. Pak Guru, boleh bertanya Pak Guru? Silakan. Berkaitan masih analisa fiil dan fa'il, apabila sesuai maka kita juga itu sesudahnya sebagai fa'il. Nah, kaitan dengan tuharikuha ariyah yang tadi. Iya. Itu kan tuharik itu kan dia sebagai mu'annas. Iya, betul. Ariyah itu dia sebagai muzakkar. Mu'annas, Pak. Ariyah? Riyah itu jamak dari rih. Oh. Iya. Rih itu. Kemudian jamaknya riyah ini ya. Jamak kalau bukan untuk manusia diduga mu'annas. Oh. Gitu. Iya. Berarti kita kembaliin kepada mufrad dulu ya. Kita lihat lafalnya. Kita lihat lafalnya bahwa riyah itu adalah jamak dan dia bukan untuk manusia karena dia kan angin ya, bukan manusia. Tapi kalau ibu bapak sekalian mungkin tidak terbiasa mengatakan bukan manusia, lebih ekstrim lagi, jamak tidak berakal katanya begitu. Seperti kata kitab mudzakkar apa muannas? Mudzakkar ya. Jamaknya apa? Kutubun. Ya, mudzakkar apa muannas? Muannas. Ya gitu ya. Ini istilah dasarnya lah jamak bukan manusia dianggap muannas, lebih tinggi lagi jamak bukan berakal dianggap muannas, lebih tinggi lagi jamak taksir bukan untuk berakal dianggap muannas. Iya. Jadi itu sinkron Pak Abdul Malik. Berarti kalau yang jamak berarti bahwa jamul muannasun ya. Kita kepada situ. Jamak taksir. Ya. Ya, jamak taksir li ghairil akil muannas. Jamak. Makasih Pak Guru. Ya, baik. Alhamdulillah Ibu Bapak sekalian sudah tuntas agenda kita walaupun tidak semua kita bahas. Tapi bersamaan dengan waktu kita yang terbatas, alhamdulillah. Nanti Ibu Bapak sekalian, sayangnya ya waktu kita terbatas.
saya ingin ya selanjutnya saya sudah mengajak ibu bapak sekalian untuk berani mengungkapkan ide dan pikirannya dengan bahasa Arab. Alhamdulillah ini pencapaian kita yang kemarin itu luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti pada periode-periode yang akan datang, teman-teman kita yang ikut atau kalau saya masih diberi kepercayaan membimbing menengah 2, akan kita lihat lagi generasi-generasi yang berikutnya. Dan ini lebih baik. Walaupun pada saat yang sama saya ada kekhawatiran luar biasa setelah ibu bapak sekalian ini bisa menyesuaikan diri dengan kelas bahasa di mana ibu bapak belajar berbicara, belajar membaca sendiri, memahami, mengungkapkan, kemudian mendiskusikannya. Saya khawatir setelah ini ibu bapak dipertemukan kembali dengan para penceramah yang hadir menjadi ustaz bahasa Arab, sehingga kembali lagi tradisi belajar bahasa Arab itu artinya belajar nahwu sorof. Saya khawatir itu. Kenapa ibu bapak ini perjuangannya sudah luar biasa ini. Perjuangannya sudah luar biasa untuk menumbuhkan keberanian, kemauan, semangat, dan penyelesaian dengan usaha yang kita lakukan bersama. Walaupun kalau dari segi bermanfaat, apapun ilmu yang kita dapat pasti bermanfaat. Tetapi ada sisi lain yang perlu kita perhatikan bahwa LBIQ itu adalah lembaga bahasa, ya. Lembaga bahasa, bukan majelis taklim kelas tinggi, ya, tapi dia adalah lembaga bahasa, tempat kita belajar berbahasa Arab. Namanya belajar berbahasa Arab itu artinya kita belajar berbicara bahasa Arab, kita belajar mendengar orang berbahasa Arab, kita belajar membaca, kita belajar menulis dalam bahasa Arab. Ya, bukan hanya mendengarkan ceramah tentang nahwu sorof. Ya, ibu bapak sekalian, untuk Pak Guru. Ya. Pak Guru, saya minta maaf Pak Guru. Gimana Bu? Jiplak punya Pak Guru, minta maaf Pak Guru. Sekarang belum Lebaran, jadi minta maafnya harus dengan ketupat. Minta maaf. Harus dengan ketupat ya, Bu Penny. Nyontek Pak Guru ketahuan. Ya, itu maksud saya supaya ibu boleh, tapi itu hendaknya menjadi milik ibu ya, bukan dengan membaca, karena momennya adalah kita belajar berbicara, gitu maksud saya. Bu Wati juga saya suka, Bu Wati. Maksud saya suka kepada Bu Wati karena Bu Wati meniru saya, tapi beliau meniru bukan membaca gitu. Yang saya sarankan adalah ya tirunya bukan membaca, sehingga kan salah kamar. Pada waktu belajar berbicara kita membaca gitu. Itu yang saya perlu kritisi sehingga ada perbaikan ke depannya. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Syukran lakum ayyuhal musyarikun ala husnil mutaba'ah wal musyarakah. Terima kasih untuk aktifannya. Wasta'fukum ala tafsiri fi taqdim hadil madah. Hadza minni lil yaum wa fin nihayah. Hayya nashkurullah azza wa jalla bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Syukran Ustaz.